Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kedua diskusi kita hari ini, Making Better Investment at the Base of Pyramid, masih bersama Ibu Dewi Motik. Kita lanjutkan diskusi kita yang seru ini. Intinya adalah bagaimana kita mendorong entrepreneurship yang kita measure dengan measurement yang lebih lengkap dan lebih baik, ya, supaya kita tidak hanya measure dari financial performance, tetapi juga aspek-aspek lain kita pertimbangkan juga. Bu Dewi, tadi kita bilang bahwa halangan terbesar adalah mentality dari orang itu yang tidak mau berubah, ya, dan males gitu ya. Tetapi ada juga yang sudah berubah, sudah mau jadi entrepreneur, ya, sudah. Kalau kita lihat kan banyak sebenarnya di daerah-daerah ataupun di pinggir-pinggir jalan, kita lihat banyak orang-orang maupun sampai ibu-ibu yang jualan kecil-kecilan, dan kasihan dari dia 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang tuh jualannya tetap kecil-kecilan, hanya nggak bertambah, nggak bertumbuh. Mungkin orang-orang inilah yang dia sudah ambil langkah pertama untuk merubah gaya hidupnya, merubah sikapnya, mengambil resiko untuk menjadi entrepreneur, tetapi tidak bertumbuh karena tidak ada yang mendukung gitu ya, ataupun memang orang-orang ini perlu dukungan lah. Jadi kalau yang level pertama itu susah merubah, sekarang yang udah berubah aja deh. Yang udah berubah tapi belum berhasil kita dukung, bagaimana Bu? Bayu, hai. Saya tuh mau kasih tahu, saya selalu berkata, karena saya bergaul dengan orang yang paling kaya di dunia, juga pernah ketemu sama raja, sama ratu, sama orang segala macam. Inilah pemikiran entrepreneur selalu adalah pemikiran kapitalis. Yang penting jumlahnya mesti banyak. Tapi jarang mengatakan berkah. Kenapa mesti maksa orang? Kalau emang dia udah seneng dengan uang segitu, dia bahagia. So what gitu loh. Karena apa? Ini yang saya bilang, sering orang mengatakan bahwa, ayo dong Bu, berubah dong Bu. Kan kembali lagi pada goalnya. Contoh, saya ngadain, kalau saya ngadain riset langsung, ke orang kaki 5. Pahamnya, Pak, Bapak goalnya apa? Saya pokoknya Bu, yang penting asal anak istri saya makan aja. Ya benar-benar anaknya istri makan. Tapi pokoknya ada satu yang tukang sate di Pasar Senen. Pokoknya Bu, saya mau anak saya semua jadi sarjana, nggak jadi tukang sate kayak saya. Terus habis gitu Bu, saya mau beli yang di belakang nih Bu. Nggak usah jauh-jauh deh, Gunung Agung. Saya kenal beliau, Pak Gunung Agung. Waktu itu dia bilang, saya ada tukang jual rokok. Waktu itu akan jual rokok, begitu orang nanyain buku-buku bekas di tahun 60-an, 50-an kan buku masih terus pakai yang kakaknya pakai agik. Ya udah, kenapa saya mesti jual rokok? Mendingan saya jual toko. Jual apa namanya? Buku bekas lama-lama. Tapi dalam otaknya Pak Gunung Agung mengatakan, I have to buy that land. Di belakang gue jualan nih, mesti land ini gue punya, ini gue punya, ini gue punya, ini gue punya, ini gue punya. Nah itu yang saya bilang bahwa kalau goalnya memang dia mau kaya, dia akan ke goal, dia akan giring otaknya dia giring motivasinya dia. Tetapi kalau kalau dia mau cuma, ya pokoknya anak saya udah makan, istri saya udah makan, saya udah nggak repot lagi, udah alhamdulillah. Ya. Nah ini kenapa enggak? Saya juga bilang nggak usah jauh-jauh. Kebetulan saya pergi ke Lembah Baling ya Pak ya. Waduh, orang Indonesia mau ganti ini koteka segala macam. Uang dia bahagia pakai koteka. Antropolog bicara sama saya ketemu, saya nggak ngerti cara berpikir negara bangsa kamu. Dia happy with this. Kita kasih adalah pendidikan. Dengan pendidikan pelan-pelan mereka akan berubah. Tapi langsung koteka dicabut, segitu balik ke kampung ini pakai lagi koteka, mungkin dia bahagianya pakai koteka. Tapi apakah mungkin bukannya mereka tidak mau, just mereka nggak punya pandangan tentang kehidupan yang lebih baik itu seperti apa? Itu pikiran kita orang yang merasa hebat, kita merasa superior. Nah itu saya bilang kenapa? Tapi apakah Ibu menulis buku ini bukan untuk merubah orang? Enggak, saya bilang itu ngubah, tapi ngubah yang kau cari ada keberkahan. Itu dalam agama apapun juga berkah itu, saya bilang bukan jumlahnya, tapi berkahnya, nikmatnya Pak. Paling bagus, banyak jumlahnya, banyak berkahnya. Itu Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman udah kaya, udah ganteng, udah cakep, udah bintang-bintang, terus kaya lagi, udah gitu, wah segala macam nikmat. Karena saya terlalu banyak Pak bertemu dengan orang yang kaya. Sebutin deh orang Indonesia yang paling kaya, katanya Forbes apa-apa, saya kenal, saya ketemu ngobrol sama segala macam juga. Tidur aja ada beberapa yang bisa tidur loh Pak, aku nggak mau. That's not good. That's not good. Why are you looking for money? Semua maaf ngomong Pak, kalau Islam 1 kali 2 meter, kalau dia Buddha, kalau dia Hindu 1 botol. Kalau dia Kristen 1 kali 2 meter. Kalau dia gede 2 kali 3 meter kali. Ngerti nggak? Jadi
kita kan menuju cuma satu, Pak. Ini yang saya bilang, bagaimana engkau mengayakan entrepreneurs menikmati hidup dari dunia dan di akhirat. Kalau saya pikir begitu. Memang saya agak filosofi, tapi saya bisa merasakan bahwa kesalahan besar dari pendidikan di kapitalis, negara kapitalis, itu adalah banyak besar, tapi dia nggak lihat dari grassroots-nya adalah kita hanya manusia biasa, Pak. Ya, tetapi apakah Ibu dalam menulis buku ini, itu kan berarti Ibu mendorong orang untuk jadi entrepreneur. Betul. Kalau orang tersebut emang udah bahagia nggak mau jadi entrepreneur, ngapain didorong oleh buku ini? Bukan. Nah, itu kesalahan. Selalu dikatakan bahwa entrepreneur itu hanya pengusaha. Pejabat juga mesti entrepreneur, 1000 akal. Kayak sekarang presiden sekarang, dia mesti buat 1000 akal. Segala macam kesulitan di negara kita sekarang ini, dia bisa atasi. At least move untuk the better life. Itu jadi mesti ada, harus dong, nggak bisa. Balik kepada Ibu bilang tadi kan bahwa kapitalis pikirannya materialistis ya, uang besar-besar. Judulnya buku Ibu ini duit dulu. Makanya duit, nikmatin duit, kerjain sesuatu, dapat duit dan nikmatin, itu intinya. Jadi kali piramid itu bagus sekali Anda mengatakan. Saya walaupun dia Harvard dari negara kapitalis, tapi dia akhirnya balik lagi bahwa yang paling penting tadi kan lingkungannya, jumlahnya, berapa banyak trickle down effect-nya kepada yang lain segala macam. Contoh saya katakan, buat usaha pisang goreng aja. Dengan dia jual pisang goreng, pertama, orang jualan pisang pasti laku. Setiap hari dia mesti beli karena dia mesti jualan pisang goreng. Dan yang mimpin yang nemenin dia udah satu penyerapan tenaga kerja. Dengan jual pisang goreng, harga modalnya 5.000, dia jadi dapat 20.000. 3 kali lipat bisa tuh, Pak. Karena saya udah perhitungkan, kalau pisang goreng bisa ya, 20.000. 15.000 kali per hari 30.000, dia dapat berapa uangnya? Berapa banyak anaknya dia yang dididik nanti, anaknya dia sekolahan lebih pintar dari dia. Itu banyak sekali tadi piramidnya. Jadi saya merasa itu bagus sekali. Jadi memang kalau kita buat satu usaha ataupun gerakan, kayak saya terus terang ya, Pak, seringkali, Bu ngapain sih capek-capek? Saya bilang, yang penting ada kenikmatan yang hadapi. Kalau saya ngajar orang di kampung, saya ngajar orang miskin, atau saya pergi buka pameran lukisan, padahal saya capeknya setengah mati, tapi saya bisa mengundang teman-teman, si pelukisnya lukisannya kejual, itu aja bagi saya udah bahagia. Bu, Ibu tadi bilang bahwa framework ini kan bagus ya untuk kita terapkan untuk dalam framework kita mendorong entrepreneurship, terutama entrepreneurship di pedesaan itu ya. Ibu lihat, kan Ibu banyak berkecimpung di dalam organisasi ini. Selama ini organisasi kita ini udah pakai framework seperti ini atau mereka masih asal-asalan aja, atau mereka punya framework yang lebih bagus dari ini misalnya? Gini ya, Dr. Bayu, saya lihat banyak adalah kita udah capek untuk berkelahi. Jadi lu salah, gua salah, ini salah. Kalau saya bersyukur dari saya mulai usaha saya sendiri waktu SMP, saya udah punya banyak uang. Ngerti nggak? Saya anak orang kaya, tapi saya senang masak, saya jualan kue. Karena saya dapat resep-resep dari kedutaan Amerika, sahabat ibu saya. Kemudian saya juga waktu itu orang belum punya bapak angkat, ibu angkat, saya baru tahu, ada foster parent tuh ada tuh angkat-angkatan. Saya sekolah di Setiabudi, SMA 3, saya lihat itu yang sekarang adalah Long Burger segala macam itu, tempatnya Setiabudi itu, saya langsung ada punya anak angkat, tukang jualan sepatu gitu lah ya. Nah, ini yang saya bilang, jadi saya kerjain aja sesuatu yang saya pikir sederhana. Saya nggak mau ribut, ngerti nggak Pak? Tentang Bapak mengatakan sistem organisasi segala macamnya, saya pikir sekarang udah banyak perubahannya Pak. Kalau dulu cuma ngomong slogan, tapi kalau sekarang udah banyak. Karena apa? Terus digempur perbankannya, terus digempur tentang pemasaran, terus digempur tentang siapa yang mau ngerjain itu. Dan sekarang no choice, kita nggak bisa sekarang kalau kita mau jadi negara yang maju, entrepreneurs kita, dunia usaha kita, UKM kita harus ditingkatkan, ditingkatkan. Dalam arti kata, apakah organisasi yang bergerak dalam usaha kita, mendorong entrepreneurship ini umumnya sudah cukup well organized? Enggak, saya bilang tadi step by step. Jadi sekarang ada perubahan. Kayak dulu waktu saya mendirikan IWAPI 35 tahun yang lalu ya. Pelan-pelan alhamdulillah kita udah dapat pemasaran di mana luar negeri, networking segala macam, memberikan pelajaran tentang how to export segala macamnya, perbankan udah jalan. Sama juga negara yang lain-lainnya itu Pak. Jadi emang ada perubahan tapi nggak cepat. Itulah boleh dibilanglah slowly but sure. Kita jalan tapi jalan.
Kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen ketiga. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 08 96 kali 788. Silahkan SMS pendapat Anda, pertanyaan Anda, ataupun komentar Anda tentang program kita ataupun topik kita bahas hari ini. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.